Menjadi seorang pejabat tentu tidak terlepas dari yang namanya jatuh bangun. Seperti halnya dengan Purnawirawan TNI Edi Rahmayadi. Sosoknya tidak lepas dari sorot publik, utamanya warga Sumatera Utara. Lantaran setelah memilih pensiun dini, kini Edi sibuk melanjutkan estafet kepemimpinan Gubernur Sumut sebelumnya. Lantas, setelah beberapa tahun lepas dari TNI, seperti apa perbedaan sepak terjang Edi kini? Simak dalam video polemik kali ini. Kita mulai dari kehidupan awal seorang Edi Rahmayadi. Edi merupakan pria kelahiran 10 Maret 1961. Tidak banyak informasi soal kehidupan pribadi seorang Edi Rahmayadi. Hanya saja bisa dipastikan Edi menghabiskan masa kecilnya di Besitang, Langkat, Sumatera Utara. Pria kelahiran Sabang, Aceh ini menempuh pendidikan formalnya di SMA 1 Medan pada tahun 1975 dan lulus di tahun 1979. Setelah lulus SMA, Edi melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Sumatera Utara. Setelah mendapatkan gelar Strata 1, Edi lalu memilih peruntungannya di TNI dengan masuk Akademi Militer di tahun 1985. Benar kata pepatah yang bilang, di balik kesuksesan seorang pria, ada wanita hebat yang selalu mendampinginya. Begitu juga dengan Edi Rahmayadi, sosok sang istri yang selalu setia menemani ini bernama Nawal Lubis. Edi dan Nawal Lubis bertemu di UISU hingga akhirnya memutuskan untuk mengikat janji sebagai sepasang suami istri. Nawal Lubis selalu mendampingi Edi di berbagai kesempatan. Bahkan sosok Nawal Lubis ternyata juga begitu tersohor sebagai seorang istri gubernur di kalangan warga Sumut. Menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK dan Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca atau GPMB Sumatera Utara. Nawal Lubis aktif menyentuh langsung masyarakatnya dengan beragam program. Salah satunya adalah peningkatan minat baca. Ibu 3 anak ini juga punya kegemaran di bidang kepenulisan. Dirinya juga aktif memberikan literasi kepenulisan kepada warganya. Perjalanan Nawal Lubis ke pelosok-pelosok juga kerap dibagikannya di akun Facebook miliknya. Selain terkenal sebagai sosok yang senang bekerja, Nawal Lubis juga terkenal sebagai sosok yang dekat dengan warganya, seperti dalam potret yang dibagikan Nawal saat mengikuti senam sehat World Diabetes Day beberapa waktu yang lalu. Dari pernikahannya dengan Nawal Lubis, keduanya dikaruniai 3 orang anak bernama Gilang Prasetya Rahmayadi, Siti Andina Rahmayadi, dan Siti Andira Rahmayadi. Kini putra mereka satu-satunya tersebut juga ikut jejak sang ayah dan kakek masuk ke dalam Akademi Militer. Selain Gilang, Edi dan Nawal Lubis juga dikaruniai seorang putri bernama Siti Andira Rahmayadi yang sudah dipersunting sang kekasih 2021 silam. Selain istri dan anak-anaknya, kekuatan Edi juga didapatkan dari sang ayah, Kapten Kal atau Purnawirawan Rahman Ihsan. Beliau adalah seorang keturunan Melayu Delhi, sedangkan ibu Edi adalah keturunan Jawa. Niat Edi Rahmayadi untuk memulai karir sebagai abdi negara tidak serta-merta didapatnya begitu saja. Tapi melihat sepak terjang sang ayah yang juga seorang TNI Angkatan Udara, membuat Edi berpikir untuk ikut pendidikan militer. Beberapa jabatan penting pun pernah diemban oleh pria berpangkat Letnan Jenderal ini. Setelah lulus dari Akmil, karir Edi mulai menanjak dengan menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara di tahun 1998. Setelah dari jabatan itu, karir Edi terus semakin menanjak. Di tahun 2010 dirinya ditunjuk sebagai Komandan Resimen Taruna Akmil. Saat pangkatnya Brigadir Jenderal di tahun 2015, Edi terpilih sebagai Panglima Kodam, lalu terpilih lagi menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat di tahun 2015 hingga 2018. Ketika berpangkat Mayor Jenderal, Edi diangkat menjadi Kepala Divisi Infanteri 1 Kostrad dan kemudian Panglima Kodam Bukit Barisan. Jabatan tertinggi yang diraih Edi di TNI adalah saat dirinya menjadi Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal atau Pangkostrad. Biasanya seorang dengan pangkat Pangkostrad bisa dipastikan karirnya akan semakin cemerlang. Dan selangkah lagi bisa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Namun Edi memilih jalan lain. Karir TNI-nya dilepas berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/12/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Edi lalu ditetapkan sebagai Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini.
Tak hanya berkarir di TNI, Edi juga menapaki karir sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di tahun 2016 hingga tahun 2020. Jabatan Pangkostrat harus rela dikorbankan. Namun masih menjabat sebagai Ketua PSSI, Edi mencoba peruntungannya lagi di politik dengan mengikuti pemilu. Didampingi Musa Rajeksyah, seorang usahawan muda diusung oleh 4 partai Golkar, Gerindra, PAN, dan PKS. Edi dan Musa terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumut, mengalahkan Jarod Saifullah Hidayat dan Sihar Sitorus. Dan hingga kini, mereka sudah menjabat selama 4 tahun lamanya. Merasa berat untuk menjalankan 2 jabatan sekaligus, Edi memilih mundur sebagai Ketua PSSI. Dalam Kongres Tahunan PSSI 2019, Edi menyatakan bahwa dirinya harus mundur dari jabatan tersebut. Lama berkarir di TNI dan kini berkecimpung di dunia politik, Edi Rahmayadi banyak menorehkan prestasi membanggakan. Saat di TNI dulu, Edi beberapa kali menyabet penghargaan, diantaranya adalah Bintang Dharma, Bintang Yuda, Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, hingga yang terbaru Lencana Melati dan Lencana Dharma Bakti Gerakan Pramuka. Selain itu, Edi juga menyabet puluhan penghargaan sejak dirinya menjabat sebagai gubernur. Dan yang terbaru adalah Top Pembina BUMD Award 2021 dan Top CEO BUMD Award 2021. Selain penghargaan tersebut, masih banyak lagi penghargaan lainnya yang pernah diraih oleh kakek 1 orang cucu ini. Menjabat sebagai gubernur 4 tahun belakangan, Edi disibukkan dengan berbagai kegiatan pemerintahan yang diembannya. Edi bahkan berbangga selama menjadi orang nomor 1 di Sumut, diakui dirinya sudah memukul gong sebanyak 73 kali untuk membuka sebuah acara. Edi memang aktif menghadiri kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan pemerintah Sumut. Dirinya juga aktif membagikan potret-potret kegiatannya melalui laman Instagram pribadinya @edi_rahmayadi. Memiliki jumlah pengikut 324.000 pengikut. Tampak Edi begitu menikmati perannya terlepas dari pilihannya untuk pensiun dini dari TNI. Selain itu, Edi juga sibuk dengan kegiatan-kegiatan pengembangan industri kreatif di Sumut. Salah satu yang baru-baru ini dihadiri Edi adalah konser musik yang didapuk oleh Dewa 19, juga Muhammad Devirsa. Selain itu, sebagai seorang mantan Ketua PSSI, tidak heran jika perkembangan sepak bola di Sumut juga semakin maju. Ini terbukti dari diselenggarakannya Gupsu Edi Rahmayadi Cup, sebuah kompetisi laga sepak bola yang dibuat oleh Edi.